Hai, dengan Grand Mauti lagi. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah datang dan bisa menemukan channel Grand Mauti yang bersihkan jalan-jalan, makan-makan, dan lain sebagainya. Teman-teman, hari mendung pagi ini, tetapi saya ingin mengajak teman-teman ke satu tempat. Tempat ini bernama Bintaro Aviary Park. Tempat ini sesungguhnya tidak bisa dikatakan baru karena sudah dibangun atau sudah dibuka pada soft launching di 2024. Artinya tempat ini baru dibuka sebahagian saja pada saat itu. Tetapi saat ini sudah sempurna, sudah semua terbangun dan baru saja dibuka untuk pembangunan yang selanjutnya ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk datang ke satu tempat wisata ini yang baru saja dibuka keluasannya, teman-teman. Karena tempat ini berisikan ada berbagai macam binatang di sana, burung, kupu-kupu, ada domba, ada merkat, ada berbagai macam teman-teman. Saya akan membeli tiket dulu untuk mengajak teman-teman masuk ke tempat ini. Teman-teman, tiket yang saya beli Rp168.000 untuk berbagai macam pertunjukan yang bisa kita saksikan di dalam. Bukan pertunjukan sih sebetulnya teman-teman. Ini hanya memperlihatkan atau tempat yang mengedukasi bagi semua, baik anak-anak maupun orang tua. Ada kura-kura, ada segala macam binatang di sini. Dan tempat ini sangat ramah bagi anak-anak. Nah, bagi emak-emak, tempat ini memang bagus sekali. Seluas ini, tempat parkirnya juga seluas ini untuk berfoto-foto, teman-teman. Jadi ini adalah Bintaro District Aviary Park. Kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa saja di dalam. Kenapa sih Grand Mauti bilang baru buka padahal sudah lama? Betul, di tahun 2004 memang sudah soft launching. Tetapi ini adalah pembukaan dari tahap berikutnya, teman-teman. Karena saking luasnya memang perlu beberapa tahapan untuk membukanya. Dan ini adalah tahap terakhir yang kita akan lihat masuk ke dalam. Keren kok, keren. Ayo kita masuk ke dalam. Jangan lupa teman-teman, ikat tali sepatunya. Let's go. Kita masuk ke dalam jauh, teman-teman. Perjalanan ini jauh tetapi akan cukup menyenangkan karena edukatif. Teman-teman, tiket yang kita bayar untuk masuk ke sini Rp168.000 per orang. Tentu saja kita sudah bisa mendapatkan makanan yang akan kita berikan kepada satwa yang ada di dalam. Tentu saja satu kali makan saja, teman-teman. Selebihnya memang Anda perlu membeli sendiri. Ayo kita ikuti petunjuknya. Kita semua akan dibagikan map dan kita akan melihat map atau peta, teman-teman. Kita akan berjalan mengikuti map yang ada. Welcome to Bintaro Aviary Park. Tempat edukasi yang luar biasa, wisata edukasi yang luar biasa yang enggak jauh-jauh dari Jakarta. Cukup di Bintaro saja, dekat, Anda sudah bisa menikmati pemandangan atau tempat seindah ini. Memang di luar nalar sih, tempatnya luas banget. Bisa dibikin mini zoo seperti ini dan sangat lengkap serta bersih. Ayo, sebelum hujan kita masuk ke dalam karena hujan baru saja berhenti, teman-teman. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Teman-teman, ternyata di dalam sini pun ada danau, mini danau seperti itu. Mungkin memang disiapkan untuk beberapa jenis satwa yang memang membutuhkan air. Dan di danau ini pun juga ada, teman-teman, kita bisa naik perahu di sini. Jadi berbagai macam hiburan atau wisata yang ada di dalamnya. Restoran pun ada, teman-teman. Dan
sangat lengkap. Jadi one stop destination, tourism destination. Jadi bisa sekali datang Anda bisa makan, Anda bisa mendapat edukasi, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa jogging, Anda bisa melihat satwa burung, melihat keindahan danau seperti ini. Semuanya ada. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam satu bridge atau jembatan Moses seperti ini. Keluasan daripada danau ini memang tidak kaleng-kaleng seperti saya katakan. Bisa digunakan untuk para hewan seperti bebek, angsa dan lain sebagainya berenang-renang di sini. Tetapi juga ada di bahagian lain kita bisa menggunakan perahu untuk jalan-jalan di sini. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di jembatan ini untuk menyeberang ke destinasi berikutnya. Dan memang luasnya pakai banget teman-teman tempat ini. Jadi menyesal juga kalau kita tidak datang cuma di Tangerang Selatan, dekat sekali gitu. Kita jalan sejenak teman-teman. Saya akan masuk satu kandang. Saya nggak tahu ini kandang apa, tetapi ada tulisannya di situ. Kita bisa masuk dan cara membukanya hanya tinggal didorong saja. Seperti ada satu tempat yang dipagari di dalamnya, satu kandang besar yang dipagari di dalamnya. Saya ingin tahu ada apa saja di dalamnya, dan tempat ini berada di pinggir danau ini. Let's go teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya. Teman-teman, kita masuki kandang ini. Kita masuk ke dalamnya. Ada 2 lapis pintu di sini. Jadi saya berpikir ada apa di dalamnya. Oke, teman-teman. Di sini ada banyak juga binatang yang tentu saja bukan binatang yang menyerang, teman-teman. Jadi kita masuk ke sini, sepertinya ada kura-kura, ada apa. Ayo kita masuk aja, kita lihat aja langsung seperti apa di dalamnya. Teman-teman, ternyata ini adalah kandang kura-kura yang sangat seru. Anak-anak pasti akan suka karena mereka boleh menyentuh kura-kura ini sesuka hati. Dan tentu saja tidak ada bahaya sama sekali karena memang kura-kura ini dijaga oleh pawangnya. Sangat banyak dan mereka berjalan berkeliling. Pasti anak-anak akan suka. Teman-teman, dari kejauhan saya nampak seekor burung. Saya nggak tahu ini burung unta kah seperti itu atau burung kasuari. Saya juga tidak paham. Tetapi dia berjalan dan sangat banyak. Dia berjalan berkeliling seperti ini teman-teman. Nah, kita boleh saja di sini memberi makan, tetapi makanannya sudah disediakan oleh penyelenggara teman-teman. Seperti ini ada beberapa jenis di sini yang saya pribadi agak tidak berani untuk menyentuh daripada burung-burung ini teman-teman. Karena untuk saya terlalu besar, tetapi barangkali saja dan banyak memang orang yang berani menyentuh burung ini karena memang cantik dan terlihat cukup jinak teman-teman. Mas, itunya diambil. Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalam. Bukan masuk, saya hanya dari luar saja melihat kandang merkat. Hewan ini bernama merkat dan sangat lucu teman-teman. Nah, berikutnya saya akan melihat secara langsung ini mereka sedang diberi makan oleh para pengunjung si burung-burung putih nan cantik ini. Teman-teman, saya melihat satu pintu lagi. Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya. Kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Oh iya, ternyata ini adalah keterangan-keterangan mengenai binatang itu satu persatu. Saya kembali keluar. Saya ingin mengelilingi daripada taman nan hijau ini di sini. Teman-teman, seperti saya tidak percaya bahwasanya keberadaan
taman seluas dan sehijau ini berada hanya di Tangerang Selatan atau Bintaro, Tangerang Selatan. Dan memang sejuk tempatnya teman-teman, sangat sejuk, penuh kehijauan, dan binatangnya pun tidak ada baunya sama sekali. Semua kandang-kandang binatang dipelihara dengan baik. Jadi untuk teman-teman, tunggu apa lagi? Ayo kita jalan-jalan ke Bintaro Aviary Park. Teman-teman, saya ajak untuk berkenalan dengan beberapa burung yang ada di kandang ini. Let's go teman-teman, kita berkenalan dengan burung-burung yang ada. Pasti semua suka untuk melihat burung-burung ini. Teman-teman, kita mengintip sejenak kandang daripada iguana. Kita lihat seperti apa kandangnya sebesar ini. Tentu saja kita ingin tahu. Kita lihat dari dekat teman-teman. Senang bukan? Kita bisa naik perahu mundar-mandir di danau nan cantik ini. Ayo teman-teman, let's go. Saya lanjutkan perjalanan saya lagi karena saya sangat khawatir akan hujan. Teman-teman, saya ajak masuk lagi ke kandang berikutnya. Tentu saja ini berlapis dua lagi teman-teman kandangnya. Kita masuk sendiri dan tinggal mendorong saja. Lalu ada lapisan kedua berikutnya. Kita lihat ada hewan apa di dalamnya. Let's go, kita masuk ke dalam. Kita lihat ada hewan apa saja di dalamnya. Wow teman-teman, ternyata ini adalah sejenis kambing atau banyak jenis kambing di sini. Atau domba teman-teman. Nah seperti ini, sangat cantik-cantik dombanya dan sangat jinak dibiarkan berkeliling di lahan seluas ini. Ini masuk dalam beberapa jenis, ada beberapa jenis domba atau kambing yang ada di sini teman-teman. Kita lihat, kita berkenalan berkeliling di sini. Bagi teman-teman yang ingin foto, diberikan kesempatan untuk berfoto karena di setiap kandang seperti ini itu memang ada yang menjaga atau ada pawangnya teman-teman. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran untuk masuk ke dalam kandang ini. Nanti beliau pun atau si pawang ini pun akan juga mengajak kita ke beberapa tempat di seputar sini untuk memperlihatkan kondisi atau memperkenalkan domba-domba yang berada di dalam kandang ini. Memang sangat banyak teman-teman. Ada juga keterangannya di sini. Jadi berbagai macam domba atau kambing ada di sini. Kita bisa baca keterangannya di sini. Selain daripada memang si penjaga pun memberi keterangan mengenai jenis-jenis di sini. Ada ayam teman-teman. Ayo kita lihat ayam juga.
Anda juga bisa menaiki kuda poni seperti ini dengan harga Rp35.000 dan bisa memilih mana corak atau motif daripada kuda-kudanya yang ingin Anda naiki. Nanti akan diajak berkeliling di taman ini. Teman-teman, ini adalah tempat istirahat, tempat minum-minum. Kita bisa duduk-duduk di sini beristirahat karena memang tempat ini begitu luas. Jadi memang kita butuh istirahat untuk duduk-duduk sejenak setelah kita berkeliling di taman ini. Teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk berkenalan dengan burung pelikan yang mereka ada di bawah sana sedang mencari-cari ikan. Tetapi teman-teman, kita pun membawa beberapa makanan yang memang diminta untuk diberikan kepada mereka. Tentu saja tidak bisa sembarangan yang kita berikan kepada hewan-hewan yang ada di sini. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Kita lihat kandang atau aviary burung yang ada di sini. Let's go teman-teman. Sejenak kita berjalan mengarah untuk melihat burung-burung lainnya yang ada di sini, teman-teman. Teman-teman, ini adalah burung hornbill yang menurut hemat saya sangat lucu. Dia itu berloncat-loncat cara terbangnya dan sangat cantik memang bentuknya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman, kita sudah tiba di aviary burung. Kita akan lihat burung-burung yang berada di dalam sini. Suara-suara burungnya sendiri memang membuat kita menjadi nyaman
dan sejuk untuk berjalan-jalan di sini teman-teman. Memang sangat banyak ragam burung-burung yang ada di sini. Let's go. Lebih kencang lagi kita mengikat tali sepatunya. Kita jalan-jalan lagi teman-teman. Mereka sangat bebas berkeliaran di aviary yang seluas ini, dan berbagai macam jenis burung. Sangat jinak semua burung-burungnya teman-teman. Jadi kita bisa menyentuh dari dekat seperti itu. Hanya saja sesuai dengan habitatnya, mereka akan takut untuk berdekatan dengan manusia. Jadi kita hanya bisa melihat dari jauh saja. Teman-teman, selanjutnya kita akan diajak untuk melihat kupu-kupu teman-teman. Di sini ada taman kupu-kupu yang kita bisa juga masuk ke dalamnya. Ayo teman-teman, ikuti karena petugas di sini akan mengantar kita ke taman kupu-kupu. Let's go teman-teman. Konon katanya di sini pun ada air terjun buatan. Ayo teman-teman, kita singgahi, kita lewati juga air terjun itu. Kalau teman-teman lihat sebelah kiri dan kanan daripada pathway ini masih merupakan daripada taman burung. Jadi kita bisa melihat jenis-jenis burung atau hewan-hewan lainnya yang ada di seputar sini. Mirip ya, kayak pohonnya gitu ya. Teman-teman, saya sudah berada di dalam taman kupu-kupu. Kita akan saksikan berbagai jenis kupu-kupu yang ada di sini. Memang tidak banyak kupu-kupu yang hidup, tetapi banyak sekali keterangan-keterangan yang didapatkan. Ini adalah tarantula. Mereka menjelaskan juga mengenai tarantula ini serta bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak pun diberitahukan di sini teman-teman. Sayangnya saya tidak bisa menyalakan mikrofon saya karena memang lagu-lagunya sangat banyak teman-teman.
Gitu. Oh jadi peta gitu ya? Dijadiin kayak peta gitu ya? Oh gitu. Jadi macam-macam ya. Ada yang dari Jawa, dari pokoknya banyak banget dulu ya. Betul. Terutama di bagian Indonesia Timur, warnanya lebih tidak ada di negara lain. Yang ini. Iya, dari ini dan yang ini. Asli Oh iya. dari negara Indonesia, di negara lain sama sekali tidak ada. Asli dari negara Indonesia. Betul. Terima kasih ya. Udah nonton show juga? Udah. Yang tadi nggak ada show, hujan terus. Iya, ada seperti ini. Dan dia makannya seperti ini, daun-daunnya. Kemarin kita taruh daunnya masih segar dan juga masih utuh. Sekarang sudah begini. Cuma ada satu ya? Iya, cuma ada satu yang di rumah. Serangga daunnya, serangga batang, jangkrik. Teman-teman, ini adalah caranya kupu-kupu memikat pasangannya seperti ini teman-teman. Dalam bahasa manusia kita berkata bahwasannya dia sedang menjual pesona. Jujur, serem amat nih. Kita akan berkenalan dengan ulat-ulat kepompong ya, daripada kupu-kupu Begitu. dengan berbagai macam jenisnya seperti Badan ini teman-teman. Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu ada rasa takut untuk bisa memegang daripada para kepompong ini. Dan apakah ulat-ulat ini gatal teman-teman? Tentu saja tidak, karena ini memang ulat-ulat kepompong yang nanti akan menjadi kupu-kupu selanjutnya. Telurnya ya? Telurnya ini, ulatnya tuh ya ini, kepompongnya tuh yang ini. Ini kalau lagi diam ini, terlihat warnanya hijau, tapi kalau gitu. lagi terbang lebih jadi biru. Inilah sampelnya, terutama telur, tulang, sebelum jadi kepompong seperti ini kan bilang. Nanti diganti kulitnya, dilepaskan kulitnya, Iya. jadi kulit kepompong. Baru jadi. Dan ini kalau lagi kawin sepertinya otomatis. Ini sama ya? Nanti kutunya ini nih. Oh yang itu ya, yang Kepompongnya seperti ini, kutunya seperti ini. Sayangnya hari ini tidak ada gitu. kita siapkan spesimen yang diambil. Oh ini telurnya ya? Telur ya? Mana Pak? Atau Kepompong. kepompongnya ya? Oh, telurnya yang ini ya? Kepompong. Kalau yang itu dilindungi Pak. Yang ini? Yang ini yang ada beberapa itu yang di agak ke belakang yang besar berada sekalian. Status konservasinya dilindungi. Beda sama yang ini ya? Beda Pak? Lucu ya? Warnanya.
motifnya kayak batik ya. Iya. Masih di dalam Taman Kupu-Kupu teman-teman, kita lihat dari dekat seperti apa sih sebetulnya cara kupu-kupu berkembang biak, cara kupu-kupu berterbangan. Dan di Taman Kupu-Kupu ini memang diperlukan semua bunga-bunga yang beraneka warna. Karena apa? Karena memang mereka hidupnya daripada madu-madu yang ada di bunga-bunga itu. Seperti itu, sekalipun juga tetap dibantu teman-teman oleh para staf di sini, diberikan bunga-bunga atau dipancing, diberikan bunga-bunga di sini seperti ini, digeletakkan bunga-bunga nan cantik ini, dan kupu-kupu akan datang untuk hinggap di bunga-bunga yang cantik. Tetapi sesungguhnya diberi air di situ dan juga diberi madu teman-teman. Ada kupu-kupu juga yang hinggap, ada juga burung-burung kecil yang turut hinggap di dalam sini. Jadi memang dipelihara dengan baik, ada airnya, ada madunya, ada bunga-bunganya, karena memang burung dan kupu-kupu itu sesungguhnya memang sangat menyukai bunga. Dan kita sebagai manusia tentu saja memerlukan para binatang ini untuk memindahkan atau mengawinkan dari serbuk bunga satu ke serbuk bunga lainnya, sehingga tanaman kita atau pepohonan buah kita menjadi buah karena penyerbukan yang alami seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah penyerbukan alami, tetapi dan juga berlaku untuk buah durian dan pohon buah-buahan lainnya. Memang diperlukan binatang-binatang ini untuk membantu seperti itu. Walaupun sekarang ada teknologi yang bisa memang dikawinkan sendiri atau dimasukkan serbuknya sendiri. Tetapi cara kerja daripada kupu-kupu atau burung-burung itu adalah seperti ini. Begini teman-teman. Jadi sesungguhnya alam sudah mengatur semuanya untuk bagaimana tanaman kita mempunyai daun yang cantik, mempunyai bunga yang cantik, dan bagaimana dari bunga menuju ke buah, semuanya memang oleh Yang Maha Pencipta sudah dipikirkan dan sudah bisa dilakukan. Hanya untuk manusia-manusia ini di dunia yang tidak sabar, tentu saja antara satu tanaman yang lain dengan satu tanaman yang lain disuntik-suntikkan sehingga dianggapnya mempercepat pembuahan. Seperti indang begendang, let's go teman-teman, kita jalan lagi. Teman-teman, ini adalah dermaga di tepi danau untuk kita menaiki perahu-perahu yang mengajak kita berkeliling di tepi danau ini sambil berkenalan dengan hewan-hewan lainnya. Juga disediakan playground tentunya untuk anak-anak sehingga mereka setelah berjalan-jalan mendapat edukasi di taman ini, mereka akan juga dibiarkan bermain. Disediakan playground yang mumpuni juga untuk anak-anak. Teman-teman, kita bisa menggunakan perahu ini
bermain bersama dengan pelikan-pelikan yang ada di kiri kanan kita. Teman-teman, setelah kita puas bermain-main dan kita bisa bermain perahu, bermain juga di playground, kita juga tetap bisa makan-makan di sini teman-teman. Karena memang disediakan restoran-restoran dengan berbagai macam makanan. Jadi tidak usah khawatir, Anda memang di sini tidak akan memakan, tidak bisa hanya 1-2 jam di sini. Memang di sini perlu waktu yang banyak untuk bisa melihat berjalan di taman seluas ini. Juga kita mendengar keterangan-keterangan daripada para staf di sini untuk masing-masing satwa yang ada di sini, dan setelah itu kita bisa melepas lelah untuk makan-makan di sini juga. Jadi kita memang butuh seharian untuk di sini teman-teman. Tetapi tentu saja wisata kali ini akan membuat Anda menjadi pintar. Karena apa? Karena memang edukatif. Semuanya kita pulang mendapat ilmu baru. Banyak juga bebek-bebek yang ikut berenang di sini teman-teman. Seru memang naik perahu di sini. Dan bagaimana sih Grandma untuk naik perahu di sini? Berapa bayarnya? Tentu saja sudah termasuk di dalam pembayaran kita tadi teman-teman. Jadi kita bisa bebas bermain perahu di sini. Hari sudah semakin siang. Saya butuh makan teman-teman. Setelah kaki kita sengklek keliling, berkeliling dengan kegembiraan di taman ini, sekarang tiba saatnya saya akan makan dulu teman-teman. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything
puas berkeliling di Bintaro di Aviary Park ini. Dari atas perahu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti atau menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. And goodbye teman-teman.